Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 417, Salah Satu Milikku. Kaira Denoir. Basis operasi kami di Sandairene tidak memiliki semua pesona dan keindahan Villa Ceres di Edelgard. Ceres telah menguasai salah satu fasilitas penelitian Saffron untuk kami gunakan sebagai pusat komando, dan ada sesuatu tentang bangunan fungsional yang steril itu yang membuatku merasa kedinginan sepanjang waktu. Di sini, hanya ada logam dingin dan cahaya putih yang menusuk di setiap sudut. Lantai berjeruji berdering dengan nada muram dan impersonal saat saya berjalan menyusuri lorong menuju ruang pertemuan pusat, tempat kami mengadakan konferensi harian. Pintu ruang pertemuan, yang terbuat dari logam dingin, seperti hampir semua benda lainnya, mendeteksi tanda kehadiranku saat aku mendekat, lalu meluncur terbuka dengan suara gerinda yang tumpul. Bagian dalam ruang pertemuan tidak jauh lebih baik. Meja tengah lebih mirip meja laboratorium daripada meja pertemuan biasa, dan kursi-kursi di sekitarnya sengaja dibuat tidak nyaman. Panel penglihatan kristal berjejer di satu dinding. Siaran utama dari Central Dominion diputar di layar tengah, sementara tampilan yang lebih kecil di sebelah kiri dan kanan menampilkan sejumlah lokasi. Aku mengenali ruang baterai dan sel induk Saffron Orlight di salah satu layar, dan panorama kota Rosaire yang bergerak di layar lainnya. "Kamu datang lebih awal," ujar seseorang. "Kamu bangun dari tempat tidur," jawabku sambil berbalik untuk menemukan Cilrit duduk di sebuah bangku dekat dinding di sebelah kiriku, dengan kepalanya bersandar. "Seharusnya kamu tidak begitu." Cilrit mengusap satu tangan ke sisi pipi abu-abu pucatnya, sambil menggaruk janggut yang mulai tumbuh. "Jika aku berbaring lebih lama, mungkin aku benar-benar tidak akan bangun lagi." Aku memutar mataku. Semua pria itu seperti bayi, bukan? Bahkan para pengikut. Alisnya terangkat sedikit. "Wah, saya tidak tahu soal itu. Saya pikir saya telah pulih dengan cukup baik, mengingat inti saya hampir hancur oleh warisan." Kami berdua menoleh ke arah pintu di dinding seberang ruangan, yang menunjukkan tanda kehadiran seseorang. Pintu bergeser menyamping dengan suara kisi-kisi pelan, dan Ceres melangkah ke dalam ruangan. Cilrit segera bangkit dari bangkunya untuk membungkuk, dan aku mengikutinya. Ceres melambaikan tangan sebagai salam. "Cilrit, saya tidak menggunakan punggawa yang tidak bisa mengikuti perintah. Kamu harus tetap beristirahat sampai penyembuh kami memastikan bahwa inti tubuhmu tidak mengalami kerusakan jangka panjang." Aku memandang dekat ke arah Skype, mencoba membaca ekspresi, nada, dan bahasa tubuhnya. Konflik kami dengan penguasa tertinggi dan pasukannya tidak berjalan sebagus yang kami harapkan, dan aku yakin tekanan akibat kekalahan kami baru-baru ini pasti membebani Ceres, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. "Maafkan kelancanganku, Sky Ceres," kata Cilrit sambil duduk kembali di bangku, "tapi Dr. Sanis memang melepaskanku, bukan hanya 30 menit yang lalu." Ceres berjalan mengitari meja untuk berdiri di depan layar, selalu berada di luar jangkauan medan telepati. Siaran itu menampilkan barisan panjang pria dan wanita yang sedang diarak melewati artefak rekaman, dengan rantai dan sumbat logam yang menjepit mulut mereka. "Mereka dinamakan Akula darah dari Truacia," jelasnya. Darah Akula telah menjadi bagian dari operasi penyelundupan keluar dari Truacia, memindahkan perak dari Ranggau serta persenjataan yang dibawa dari Fechor, jelas Cilrit sambil memandangi layar dengan ekspresi masam. "Mungkin saja mereka tergelincir, tapi mungkin juga ada yang menyerah." Aku terdiam, mengakui rasa bersalah yang kugalami tanpa benar-benar tenggelam di dalamnya. Akulah yang membawa darah Akula ke sini.
Di satu sisi, aku merasa bertanggung jawab atas nasib mereka sekarang. Namun, aku tidak bisa memikul kesalahan itu secara pribadi. Ini adalah perang. Akan ada penderitaan dan kerugian di kedua pihak. Walaupun begitu, ketika anggota termuda dari darah Akula, seorang gadis yang tidak lebih dari 11 tahun, diarak melewati artefak rekaman dengan air mata mengalir di pipinya yang merah cerah, aku harus menundukkan pandanganku. Namun, Seris tetap menyaksikan dengan tenang, menahan segala emosi untuk mereka semua. Bahkan ketika yang lain mulai berdatangan dalam kelompok kecil hingga kelompok yang lebih besar, hingga ruangan penuh dengan analis, operator, imbuer, dan komandan, ia terus memperhatikan siaran. Pembicaraan yang mungkin terjadi dengan setiap kedatangan baru pun segera mereda. Hanya setelah semua orang tiba, Seris menghentikan siaran. Di belakangnya, kami semua menyaksikan gerobak yang membawa para tahanan terlepas dari artefak rekaman. Laporan, pinta Seris. Tanpa ragu, aku maju dan berkata, Mylis, Matron Tremblay, telah menghubungi dan mengonfirmasi bahwa aset bernilai tinggi kami di Aramor telah berhasil dipindahkan. Semua mata tertuju padaku, beberapa dengan kewaspadaan, yang lain penuh harap. Lokasinya sangat dekat, dan kami kehilangan banyak penyihir dalam konflik dengan punggawa Mawar, namun sejauh ini identitas para penyihir yang hadir belum dikompromikan. Pasukan High Saffron semakin agresif, ujar salah satu komandan lapangan. Mereka tidak hanya melawan kami. Mereka juga menggunakan kekerasan terhadap warga sipil untuk memanipulasi opini publik terhadap upaya kita. Seorang insinyur dari Higblood Redwater menambahkan, kami menduga mereka melacak perjalanan antar dominion, setidaknya di antara para darah tinggi. Bagaimana maksudmu? Tanya seseorang di antara kami, meskipun aku tidak sempat menangkap siapa yang bertanya. Belum dapat dipastikan, jawab insinyur itu. Tapi kami telah melihat cukup banyak pergerakan reaktif terhadap aset-aset bernilai tinggi yang kami percaya. Beberapa gumaman terdengar, namun segera berhenti seketika. Apakah rencana kita untuk serangan selanjutnya terhadap perisai telah siap? Tanya Seris, sambil memindai ruangan mencari beberapa orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Seorang imbuer dari Higblood Ainsworth berdeham. Terlepas dari kemunduran yang baru-baru ini terjadi, darah tinggi kita akan melakukan bagiannya. Saya menerima pesan dari Higblood pagi ini yang mengonfirmasi komitmen mereka terhadap rencana Anda. Irama deham imbuer mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap apa yang diminta oleh Seris. Namun, aku agak terkejut ketika mendengar mereka setuju untuk melanjutkan, terutama setelah Hector hampir kehilangan nyawanya karena Mawar. Namun, dia adalah pria yang sombong dan panggilan akrab seperti itu cenderung melemahkan atau menguatkan tekad seseorang. Jelas, dia adalah salah satu yang terakhir. Perubahan yang diperlukan di perkebunan telah dilakukan, tambah insinyur lain. Menguji konektivitas yang lebih luas memang sulit, tetapi jika Higblood Ainsworth menindaklanjutinya, kami yakin hasilnya akan sesuai dengan harapan. Imbuer mengangkat dagunya sambil menatap insinyur itu. Kami akan melakukan bagian kami. Bahkan jika itu membawa kita ke nasib yang sama seperti darah Akula, rupanya. Meskipun ketegangan meningkat, pembicaraan perlahan beralih ke rincian teknis di luar lingkup peranku. Banyak poin penting berlalu begitu saja meskipun aku berusaha untuk mengikuti. Tiba-tiba, salah satu pintu terbuka. Sejumlah mata tertuju pada orang yang datang terlambat, namun percakapan tidak berhenti. Wolfram dari Higblood Redwater terlihat tertegun sejenak, bagai Rochavit yang terkejut. Namun ketika ia melihatku, beberapa ketegangan menghilang darinya, dan ia mengikuti ke arah tembok tempat aku berdiri. Kami saling bertukar anggukan tanpa kata, lalu keduanya kembali fokus pada pembicaraan yang akhirnya beralih dari topik semula. Kita mencatat 5 penurunan di dalam perisai selama seminggu terakhir, ujar Kepala Ascenders Association di Idlegard. Unfold of Named Blood Torpor,
pria botak dengan bahu lebar dan raut wajah serius, melanjutkan, 16 ascender secara total. Semua telah diwawancarai, dicatat, dan dilepaskan di luar perisai di Rosaera. Tidak ada satupun yang beroperasi dengan tujuan mencapai Sesklar. Beberapa portal penurunan di bagian barat Sesklar dijaga dengan ketat. Seris telah memantau lalu lintas keluar dari portal-portal tersebut bahkan sebelum perisai dibuka, dan kami terus melakukannya sekarang guna memastikan Agrona tidak secara aktif menyusupkan agen ke dalam dominasi. Memang, portal tersebut dapat dihancurkan, namun Seris berpendapat, sampai ada bukti bahwa Agrona mampu mempersenjatai mereka untuk melawan kami, ia tidak ingin merusak sesuatu yang sulit dibangun kembali. Tak lama kemudian, beberapa pertanyaan lanjutan mengenai para Ascender muncul, lalu pertemuan pun dilanjutkan. Kita perlu mempertimbangkan kembali jalur pasokan dari Sesklar dan Etril di bagian timur, ujar seorang analis, sambil melaporkan perbandingan antara jumlah makanan yang dikonsumsi wilayah kami dengan yang diproduksi dan diselundupkan. Ini adalah masalah serius. Pada kondisi saat ini, kota-kota besar akan mulai mengatur penjualan makanan untuk warga sipil dalam 3 minggu, dan kota-kota kecil mungkin tidak merasakannya sampai 6 minggu kemudian. Dalam 2 bulan ke depan, kita akan melihat banyak orang kelaparan di jalanan. Sementara itu, terlalu banyak mata mengawasi di sepanjang pantai, kata seorang penasehat strategi Seris. 4 kapal terakhir yang mencoba menyusuri pantai, entah dari Fetchor atau Etril, telah ditangkap dan ditenggelamkan. Kami sempat mencoba memperluas beberapa terowongan penelitian di bawah Rosaera, tetapi operasi tersebut menarik perhatian, sehingga kami harus membongkar semua yang telah dilakukan, ditambah beberapa pengerjaan tambahan, untuk mencegahnya dimanfaatkan guna menghindari perisai. Kami bisa mengarahkan perbekalan ke sekutu kami di Central Dominion dengan pura-pura menjadi darah tinggi yang menimbun persediaan, sebagai bentuk lindung nilai terhadap potensi keruntuhan ekonomi akibat pemberontakan yang terjadi, kataku dengan tegas, sambil mempertimbangkan bahwa wilayah di sekitar perbatasan, di mana terdapat sebuah sungai yang mengalir di antara Central Dominion dan Sesklar, yang terutama digunakan untuk pengiriman barang dari Sesklar hingga Cargidandan, didistribusikan ke seluruh wilayah kekuasaan, juga menjadi lokasi rekreasi populer di kalangan darah tinggi. Itu akan terus diawasi layaknya pantai, bukan, balas salah seorang analis. Memindahkan persediaan ke Central Dominion bisa lebih mudah, namun mengirimkannya ke sini menghadirkan tantangan tersendiri. Seris terdiam beberapa detik, menimbang argumen kami sebelum berkata, jaringan terowongan dan laboratorium bawah tanah di sekitar Sandairene sangat luas. Mulailah membuka jalur pasokan langsung ke dasar tebing di sekitar Maufritra. Gunakan tenaga kerja tanpa embel-embel selama 10 mil atau lebih. Hal ini akan membatasi kemungkinan deteksi penggalian dari luar. Rute terowongan harus berakhir tepat di seberang laut dari sungai yang telah disebutkan oleh Lady Chaira. Beberapa orang dengan cepat mencatat perintah tersebut. Selain itu, aturlah distribusi makanan untuk seluruh sekutu darah tinggi kami di Central Dominion, Fetchor, dan Etril. Rancang beberapa rute untuk jalur pasokan sehingga terlihat seolah-olah barang tersebut dipindahkan antar darah tinggi. Kita juga akan melibatkan beberapa darah tinggi yang tidak terafiliasi, sehingga persediaan tidak secara tiba-tiba menumpuk hanya di pihak sekutu kita. Sampaikan pula bahwa mulai ada keraguan atas kemampuan Agrona untuk mengakhiri pemberontakan ini. Seris tersenyum tipis sambil menyembunyikan maksudnya. Jelaskan pula bahwa orang mulai mempertanyakan kemampuan Agrona. Percakapan kemudian berubah menjadi diskusi spesifik dengan masing-masing perwakilan mengajukan pertanyaan dan menawarkan saran untuk memecahkan masalah baru. Diskusi itu berlangsung hampir setengah jam sebelum Seris membubarkan semua orang. Sementara orang-orang segera mengantre untuk keluar melalui berbagai pintu, aku mulai menuju pintu keluar juga. Hanya Wolfram yang tertinggal, sesuatu yang membuatku penasaran, namun sepertinya sudah ada alasannya. Setelah semua orang pergi dan pintu tertutup di belakang mereka,
Seris tampak sedikit lebih santai. Dia menatap Chilrit sejenak, mempertimbangkan punggawanya sebelum akhirnya menoleh kepadaku dan Wolfram. Segala sesuatunya semakin memuncak, katanya sambil menyandarkan pinggulnya ke meja, menyilangkan tangan di atas perutnya. Kabar dari dalam Tigrin Chalu menyebutkan bahwa Agronat telah mengambil langkah persiapan warisan untuk menyerang perisai kita lagi. Chilrit bangkit perlahan. Kita akan siap jika dia melanggar perjanjian. Seris mengangkat alis sedikit. Tentunya kita akan bersiap. Tapi kita juga harus melakukan serangan balik. Inilah saatnya untuk mengubah narasinya. Semua mata tertuju padanya, menunggu dengan tegang. Wolfram terlihat menggigit bibirnya, sementara Chilrit tetap tegar. Kita telah memberi Grey waktu untuk membereskan urusannya, lanjut Seris sambil menatap mataku. Sekarang, aku butuh kamu untuk menjemputnya. Apa maksudmu? Aku sempat berkata, kemudian menatap Wolfram dengan tajam. Seris mengangguk. Tak apa, Chaera. Wolfram bisa diandalkan. Dia adalah salah satu milikku. Aku sempat kebingungan, lalu mengangkat alis. Salah satu anak didik kelahiran Fritra lainnya. Wolfram tersenyum canggung. Lady Seris membantu saya ketika semua orang telah menyerah pada saya. Ketika darah Fritra saya tidak terwujud, saya merasa berutang banyak padanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tanyaku kepada mentor, tidak yakin dengan perasaanku tentang pengakuan itu. Adalah penting bahwa hubungan saya dengan darah Redwater tetap dirahasiakan, jawabnya, tanpa nada permintaan maaf ataupun pengakuan lebih lanjut. Hanya Chilrit yang tahu. Saya harap itu cukup. Aku menegakkan badan, menyadari bahwa aku masih terpaku menatap Wolfram. Sulit membayangkan pribadi yang dahulu antisosial itu telah berubah menjadi pria penuh kecemasan, tersonggung oleh pelatihan bersama Seris. Namun, jika ia telah melalui proses yang sama seperti yang kupahami, pasti ada kedalaman dalam dirinya yang selama ini tak pernah ku mengerti. Paling tidak, ia menyimpan kekuatan tersembunyi yang kini mulai kukagumi. Bagus, kata Seris setelah beberapa saat. Karena dia akan ikut denganmu ke Dicathen. Wolfram memucat. Ke benua lain. Saya telah mengirim tim ke depan untuk menyiapkan tempus warp jarak jauh pribadi saya. Grey, Arthur, berbasis di kota bawah tanah Fildorial. Para kurcaci di Dicathen sangat terpecah oleh perang ini, jadi ketegangannya mungkin masih tinggi. Jangan berharap sambutan yang hangat. Jika Arthur tidak ada, Anda juga bisa berbicara dengan Virion Eralith, Lances Byron Wikes, Farai Aurei, Micha Earthborn, atau dengan klan kurcaci manapun yang mengurus kota tersebut. Mata Wolfram membesar saat menatapku. Tampaknya anak didik pengganti Seris itu tampak agak kewalahan. Aku butuh Arthur, Grey, untuk segera kembali ke Alaca, lanjut Seris, dia sangat fokus melindungi keluarganya, dan aku khawatir, sekarang setelah dia akhirnya kembali ke rumah, dia mungkin enggan meninggalkannya. Yakinkan dia. Aku mengatur rahang, menjawab tegas, tentu, Skyx Seris. Aku percaya padanya, dalam hati, aku bertanya pada diri sendiri apakah aku benar-benar yakin, dan kemudian menambahkan, aku yakin dia akan melakukan hal yang benar. Seris mendorong tubuhnya menjauh dari meja dan menuju pintu yang sama dengannya saat ia berkata, "Mari, kamu akan membawa tempus warp ke tepi laut, di mana anggota pihak depan akan menunggumu." Ragu sejenak, ia melanjutkan, "Aku percaya padamu, Chaera." Wolfram dan aku mengikuti di belakang Seris, sementara Chilrit tetap diam dan termenung. Setelah orang-orang lain keluar dan pintu tertutup, Seris menatap Chilrit sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya ke aku dan Wolfram. Segala sesuatunya semakin memuncak. Kabar dari Tigrin Chalu mengatakan bahwa Agronat telah mengambil langkah persiapan untuk melancarkan serangan balasan melalui warisan. Chilrit bangkit perlahan.
Kita akan siap jika dia melanggar perjanjian. Seris mengangkat alis sedikit. Tentunya kita akan bersiap. Namun harus ada serangan balasan. Inilah saatnya untuk mengubah narasinya. Semua mata tertuju pada Seris, menunggu. Wolfram menggigit bibirnya, sedangkan Chilrid tetap seperti patung. Kita telah memberi Grey waktu untuk membereskan urusannya, lanjut Seris, memandang mataku tajam. Kini, aku membutuhkan dia. Kemenangan yang menentukan, di depan mata, di mana Agrona tidak dapat menyapu bersih segalanya. Aku mengirimmu untuk menjemputnya. Apa maksudmu? Aku terhenti, menatap Wolfram dengan tajam. Seris mengangguk. Tak apa, Chaera. Wolfram dapat dipercaya. Dia adalah salah satu milikku. Aku merasa bingung sejenak, lalu mengerutkan alis. Anak didik kelahiran Fritra lainnya? Wolfram tersenyum canggung. Lady Seris telah banyak membantu saya ketika saya merasa ditinggalkan semua orang. Ketika darah Fritra saya tidak juga terwujud, yah, saya berutang banyak padanya. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku pada mentor, masih belum yakin dengan perasaanku terhadap pengakuan itu. Adalah penting hubungan saya dengan darah Redwater tetap rahasia, jawabnya datar, tanpa nada penyesalan atau pengakuan lebih lanjut. Hanya Chilrid yang tahu. Saya harap itu sudah cukup. Aku menegakkan badan, menyadari bahwa aku masih terpaku menatap Wolfram. Sulit membayangkan sosok yang dulu ku kenal sebagai anak laki-laki berdarah Fritra yang kikuk dan penuh ketakutan, kini telah berubah menjadi pria gelisah dengan tekad yang tersembunyi. Mungkin, dia menyimpan lebih banyak kemampuan daripada yang pernah kukira. Bagus, ujar Seris setelah beberapa saat, karena dia akan mendampingimu ke Dicathen. Wolfram memucat. Ke benua lain. Saya telah mengirim tim ke depan untuk menyiapkan tempus warp jarak jauh pribadi saya. Grey, Arthur, berbasis di kota bawah tanah Fildorial. Para kurcaci di Dicathen sangat terpecah oleh perang ini, sehingga ketegangannya mungkin masih tinggi. Jangan berharap sambutan hangat. Jika Arthur tidak ada, Anda bisa berbicara dengan Virion Eralith, Lances Byron Wikes, Farai Aurei, Micha Earthborn, atau klan kurcaci manapun yang bertanggung jawab atas kota itu. Mata Wolfram melebar, dan tampaknya dia agak kewalahan. Aku butuh Arthur, Grey, untuk segera kembali ke Alaca, lanjut Seris. Dia terlalu fokus untuk melindungi keluarganya, dan aku khawatir, setelah kembali ke rumah, dia mungkin tidak ingin pergi lagi. Yakinkan dia. Aku mengatur rahang, berkata tegas, tentu, Skype Seris. Aku percaya padanya, dalam hati, aku meragukan, namun menambahkan, aku yakin dia akan melakukan hal yang benar. Seris menjauh dari meja dan menuju pintu yang sama dengannya. Ayo, kamu akan membawa tempus warp ke tepi laut, di mana anggota pihak depan sudah menunggu. Ingat, bersabarlah. Kami telah melihat apa yang terjadi di Dicathen ketika kamu tiba di Fildorial. Jika diberi kesempatan, mereka bukanlah benua gagal yang biadab seperti yang digambarkan Agrona. Penting bagi mereka untuk melihat Alaca tidak sebagai agresor, melainkan sebagai korban, sebagai pihak yang sama besar penderitaannya. Saya mengerti, jawabku, dan Wolfram pun mengangguk. Kalau begitu, pergilah, pungkas Seris. Operator mengaktifkan tempus warp, dan aku merasakan keajaiban yang mencengkeram, menarik kami melewati ruang angkasa. Dalam beberapa detik, kami tiba di sebuah bunker kecil. Seorang wanita muda berbaju zirah kulit zaitun melompat dari kursinya dan segera memberi hormat. Tatapannya singkat tertuju pada Wolfram sebelum berpaling ke arahku. Nyonya Chaera, Bu. Tempus warp jarak jauh telah dipasang tepat di sisi perisai. Tolong ikut saya, ujarnya kemudian bergerak.
Wolfram dan aku mengikuti sambil meninggalkan bunker. Kami berjalan menyusuri jalan berbatu terjal menuju pantai, kira-kira setengah mil jauhnya, dengan ketinggian beberapa ratus kaki ke bawah. Bagian dasar perisai terlihat di mana perisai itu melengkung ke bawah, seolah tenggelam ke dalam pasir dan bebatuan pantai. Aku mengenalinya sebagai garis pantai barat Laut Sesklar. Sekarang, apakah kamu sudah menjadi pusat operasi Ceres di sini? Tanya Wolfram mencoba berbasa-basi, sementara aku memperhatikannya. Menurutku, dia memang tahu apa yang dia lakukan, jawabku pelan. Namun, dia jelas mempercayaimu. Kamu tampaknya terlibat dalam pengambilan keputusannya, lanjut Wolfram. Aku tertawa kecil, tanpa banyak humor. Tidak sepenuhnya, sepertinya. Kamu marah, canda Wolfram. Aku menggigit bibir, seketika merasa bersalah. Aku tahu betapa sulitnya hidup Wolfram dan bagaimana ia sering diperlakukan oleh orang-orang sekelompok kami. Aku minta maaf. Aku tidak marah, sungguh. Hanya, hubunganmu dengan Ceres mengejutkanku. Alisnya berkerut menyertai ekspresi serius. Dia pandai mengkotak-kotakan. Menarik bagaimana caranya berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi pelajaran yang diambil langsung dari penguasa tertinggi. Namun, ia menggunakan alat miliknya sendiri untuk melawannya. Hampir puitis. Aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Wolfram yang tertinggal di belakangku saat menuruni anak tangga curam. Jadi, apa yang harus kuceritakan jika aku bertemu dengan Ascender Grey atau Lance Arthur Lewin dari di Chatham? Sepertinya kamu mengenalnya dengan baik. Wolfram hanya menatapku dengan intens, seakan mengatakan bahwa akan ada penjelasan yang lebih jelas nantinya. Aku pun semakin merasa tidak nyaman, meskipun mencoba menepi perasaan itu, lalu memaksa diri untuk mengikuti irama langkah. Saat menuruni bukit, aku tersandung batu lepas dan meluncur 2 langkah. Tanganku menggapai untuk menjaga keseimbangan, bersamaan dengan tangan Wolfram yang merangkul lenganku untuk menahanku. Sebuah benda kecil yang berkilau jatuh dari lengan bajuku, memantul di antara bebatuan, lalu menghilang di antara semak kasar di tepi pantai. Aduh, itu sepertinya berharga, ujar Wolfram sambil membantu mengangkatku. Itu, gumamku pelan, penuh penyesalan. Kita tak punya waktu untuk mencarinya, kata prajurit di dekat kami yang langsung menggelengkan kepala. Kecuali kamu hendak menjelaskan kepada Sky Ceres Fritra kenapa kita melewatkan jendela yang ada. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu melanjutkan sambil merenung. Kamu sudah berlatih bertarung dengan Ceres, bukan? Langkahmu jauh lebih stabil daripada yang kusangka. Tarian yang harus kita hadiri. Apakah itu hanyalah penyamaran? Tanyaku, mencoba mencari kepastian. Wolfram mengangkat bahu dengan tenang sambil tetap melangkah mantap. Itu tak jauh berbeda dengan peranmu di Denoirs. Orang mengharapkanmu menjadi sesuatu, dan Ceres telah mengajari kita untuk menunjukkan apa yang diinginkan oleh orang. Jika ada yang pernah mengingat saya sebagai anak laki-laki berdarah Fritra yang kikuk dan penakut, mereka pasti tidak menyangka saya mampu bangkit. Mereka mengharapkan saya gagal, sehingga saya justru harus meyakinkan mereka sebaliknya. Aku menghela nafas, sedikit terhibur oleh penjelasannya. Namun, ketika aku hendak bertanya lebih jauh mengenai pelatihannya, suara pemandu kami tiba-tiba memecah kebisuan. Seorang prajurit melompat dari anak tangga terakhir dan jatuh sekitar 15 kaki ke pasir, lalu bangkit dan berlari melintasi pantai sambil melambai agar kami segera mengikutinya. Lihat garis lurik itu. Sudah waktunya. Kita sudah terlambat. Di bawah perisai, celah mulai terbentuk dengan dengungan listrik rendah. Pemandu kami berlari melewati pasir menuju titik pertemuan di tanah. Perisai pun terbuka, menciptakan celah selebar 10 kaki dan setinggi 15 kaki, diikuti oleh kilatan cahaya hijau. Seketika,
Serentetan pasukan mengangkat pemandu kami dari kakinya dan melemparkannya ke arahku. Dengan insting murni, aku menangkapnya, namun tepat saat itulah beberapa mantra diluncurkan. Separuh dari kelompok yang menunggu di luar perisai runtuh karena serangan sihir berupa bola api dan hujan asam, membuat mereka pingsan. Pertempuran pun dimulai dengan cepat. Prajurit yang kutangkap di lenganku berupaya berbalik memandangku, matanya membelalak dan napasnya terengah-engah. Sementara itu, para penyihir di balik pintu perisai mulai merapal mantra mereka dengan cepat. Wolfram berdiri tepat di sampingku. Sebaiknya kau tidak melawan. Kami lebih suka membawa kamu tanpa cedera, ucapnya dengan nada yang tiba-tiba berubah. Matanya kini penuh keyakinan gelap. Aku tahu kau sedang menghitung peluang kemenanganmu, tapi Wolfram mengubah sikapnya, tubuhnya mengembang lebih tinggi dan berotot, sementara tanduk onyasnya yang pendek dan tajam muncul. Izinkan aku meyakinkanmu, pertempuran hanya akan mengakibatkan cedera atau kematianmu. Aku mundur, masih menggenggam prajurit itu di lenganku. Noda merah mulai tampak di sisi kiriku, darah Vritra pun mulai termanifestasi, meskipun ia berusaha menyembunyikannya, seperti halnya diriku. Di balik celah perisai, para penyihir, masing-masing mengenakan lambang yang melambangkan sungai merah berkelok, telah membentuk lengkungan dari batang logam hitam. Di atas mereka, garis-garis perisai perlahan menghilang setelah 30 detik berlalu, namun celah itu tak segera tertutup. Aku mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Tidak ada cara bagiku mengetahui seberapa kuat Wolfram, terutama ketika aku kalah jumlah 7 lawan 1. Aku harus memahami apa yang sedang mereka upayakan. Sudah berapa lama kau menjadi pengkhianat? Wolfram mendekat perlahan, namun berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pertanyaan itu. Aku tak pernah menjadi milik Seris, terlepas dari apa yang ia katakan. Lagi pula, jika kau mengkhianati pemberontakan, bukankah itu membuatmu tetap setia? Tak lama kemudian, salah satu prajurit Redwater berlari dengan sepasang borgol yang berdentang. Wolfram mengambilnya dengan rantai dan mengangkatnya untuk menunjukkan padaku manset penekan berbasis sihir. Sungguh ironis, bukan? Seris memberikan semua alat untuk memata-matai, namun tak pernah menduga bahwa darahku juga bisa terwujud, katanya sambil membiarkan borgol itu berdering di tangannya. Tunggu. Kapal datang di tikungan, seru salah seorang penyihir dari atas singkapan batu dengan teropong di tangan. 5 menit! Wolfram melangkah mendekat. Ini, ayo, terima ini dariku. Aku tidak ingin kau tergoda untuk melakukan sesuatu yang bodoh ketika Sky Dragon tiba. Dengan ragu, aku meletakkan prajurit itu. Wolfram menghampiri, meraih pergelangan tanganku, namun aku terlempar ke belakang sambil mencabut pedang yang tersimpan dalam cincin dimensi. Wolfram cepat, dan ia tetap mendekat. Tinjunya meluncur ke bawah bagai pentungan, dilapisi api musang yang berusaha menghancurkan pedangku. Aku berputar, memanfaatkan momentum untuk mengayunkan pedang ke arah belakang kakinya. Ia melompat, tubuh besar berputar anggun dalam backflip, hingga mendarat beberapa meter jauhnya. Aku merasakan para penyihir di belakangku mulai memusatkan sihir mereka. Melawan bukan pilihan yang tepat, Chaera. Aku penasaran ingin melihat kemampuanmu, kata Wolfram dengan rasa ingin tahu yang berubah menjadi keyakinan. Seris sangat percaya padamu. Memutar borgol di atas kepalanya, ia melemparkannya ke arahku. Borgol-borgol itu berputar seperti bola, memenuhi udara. Aku segera mengatur posisi kaki di pasir, bersiap menghindari atau menangkis lemparan liar itu. Tiba-tiba, udara di sekitarku mengeras, membentuk geraman angin hitam pekat yang seolah membekukan segala sesuatu. Borgol yang dipandu oleh sihir menutup pergelangan tanganku sebelum menarik kedua tangan ke depan. Rasa mual menyebar ke seluruh tubuhku saat borgol menguncinya. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End.
Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.